di kemarin dia non ayat pertama jongjong ma amang silitonga. Di marin dia non ayat kedua jongjong ma amang silitonga. Di sima non dikukuhkon na gabet pengurus periode 2010-2024. Sidung dikukuhkon non juguk mamuseng masuk mahita tu nomor itu. Sidungi itutuk madok tangyak atar sungunima. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami mulai dari perjalanan kami sehingga di sini hingga pagi ini ya Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami mau memuji memuliakan Tuhan, bersyukur atas kasih karunia Tuhan kepada kami ya Bapa. Dan kesempatan ini kami buat acara kami untuk mengukuhkan kepengurusan kaum Bapak di gereja kami ya Tuhan periode 2023-2028. Untuk itu ya Tuhan, kepada pengurus walaupun diwakili ketua di sini ya Tuhan, mereka kuatkan, mereka Engkau pimpin, Engkau kuatkan mereka untuk mengurus dalam pelayanannya ya Tuhan. Biarlah mereka panjang sabar, berhikmat dan bijaksana sebagai pengurus, karena yang kami kaum Bapak yang mau diurus ya Tuhan bukan hanya satu orang dua orang, tetapi beragam karakter dan jiwa ya Tuhan. Untuk itu kami bermohon kepada Tuhan, biarlah pengukuhan ini menjadi pengukuhan hati dan pikiran pengurus kami ya Tuhan, ketua, bendara, sekretaris, agar mereka mendapat kuat kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami ibadah kami ya Tuhan. Engkau naungi kami, hadirlah dalam ibadah kami, biarlah ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Indah sawalada, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas segala berkat Tuhan yang telah mengantarkan kami ke tempat Tuhan, di mana kami mau menyaksikan ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa, yang memberikan suatu pemahaman bagi kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu menciptakan segala sesuatu demi kebaikan kami yang manusia. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami merenungkan segala ciptaan Tuhan dan segala apa yang kami lakukan di dunia ini adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu hadiah Tuhan kami, kiranya firman-Mu meresap kepada kami untuk dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama
nama Tuhan Yesus kami mohon dan mengucap syukur. Amin. Kita buka di belakang, kita baca secara responsoria firman Tuhan kita, mana kita pada saat ini mengusung tema bertumbuh dalam persekutuan orang-orang percaya, dengan subtema pertumbuhan iman dan karakter yang baik dalam kebersamaan. Oleh karena itu kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 hingga 47. Kita baca secara responsoria. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dan pengajaran rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sama-sama 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Kita memilih ayat ini memang dalam Tuhan ya, dalam rohani kepada kita semua yang amat. Kita berangkat dulu pertanyaan menarik di ayat 47 tadi dikatakan demikian, dan mereka disukai semua orang. Bisa saja perkumpulan kita ini tidak disukai orang, tetapi dalam pengajaran ini mereka semua disukai orang. Itu ada cara bagaimana disukai orang menurut firman Tuhan yang kita baca ini. Kita pertemuan ama yang akan memulai eksis kembali tentang persekutuan kita. Kalau kita lihat gereja pertama, gereja mula-mula itu tidak berapa lama setelah Yesus disalib, semua yang mengikut Yesus itu ketakutan. Sehingga, tetapi pada hari ini tidak berapa lama itu di gereja mula-mula, gereja yang pertama, dikatakan kok bisa disukai semua orang, padahal baru pengikut Tuhan sedih ataupun diburu orang siapa yang mengikut Yesus. Tetapi setelah hari Pentakosta itu mereka disukai semua orang. Apa yang menyebab itu menjadi disukai semua orang? Mungkin itu bisa kita terapkan dalam persekutuan kita. Banyak tantangan selama ini, khususnya kita dalam amal. Tapi mari kita bangkit agar kita disukai semua orang, khususnya kita kaum bapak. Bukan hanya disukai, sebenarnya ketika itu Petrus memberikan firman Tuhan dan memenangkan 3.000 jiwa. Padahal baru 50 hari setelah semua membenci pengikut Kristus. Tetapi setelah itu semua disukai. Ada 3 topik. Yang pertama di ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Intinya di situ adalah persekutuan. Seperti apa persekutuan itu nanti kita sharing sedikit. Baru yang kedua di ayat 42 juga adalah pengajaran. Dikatakan di sana pengajaran. Artinya di sana
kesaksian. Mengajari itu kan bukan hanya dengan kata-kata, tapi kesaksian dengan bagaimana kita mempersaksikan yang hidup dalam Kristus. Makanya di ayat 46 yang satu lagi ada 3 cara tadi, yaitu dikatakan di 46 memecahkan roti bersama-sama. Kalau dikatakan, nanti kita gambarkan apa sebenarnya makna daripada memecahkan roti bersama-sama. Sekarang masuk kita kepada persekutuan yang pada saat sekarang dengan bahasa Yunaninya dikenal dengan koinonia, persekutuan. Itu artinya adalah teman, sejawat. Artinya kalau kita lihat dalam Alkitab itu bahwa tidak ada lagi bedanya orang Yahudi dan Yunani. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwa orang Yunani itu tidak ikut diselamatkan, tapi orang Yunani mengatakan mereka adalah penjajah yang menguasai secara politik orang Yahudi. Tapi mereka dapat duduk bersama-sama. Satu penjajah, satu mengatakan bahwa itu orang Yahudi adalah orang Yahudi mengatakan bahwa orang Yunani itu tidak ikut dalam keselamatan. Sementara orang Yunani mengatakan bahwa orang Yunani pada dasarnya adalah sebagai penjajah yang menguasai politik bangsa Yahudi. Maka tapi pada saat itu bisa mereka duduk bersama-sama. Artinya yang berlawanan selama ini bisa ikut bersama-sama. Itulah persekutuan. Bukan hanya harus satu ide ataupun harus satu level ataupun harus satu sama banyak uangnya seperti itu, atau harus sama-sama kerja. Persekutuan itu adalah dikatakan dia pernah menyatakan roti bersama-sama. Kalau dikatakan, nanti kita gambarkan apa sebenarnya makna daripada memecahkan roti bersama-sama. Sekarang masuk kita kepada persekutuan yang pada saat sekarang dengan bahasa Yunaninya dikenal dengan koinonia, persekutuan. Itu artinya adalah teman, sejawat. Artinya kalau kita lihat dalam Alkitab itu bahwa tidak ada lagi bedanya orang Yahudi dan Yunani. Harus konsisten dulu dalam satu persekutuan. Yang ketiga adalah melayani. Nah ini melayani itu bahasa kerennya, bahasa Yunani yang kita pakai di gereja itu diakonia. Diakoni. Orangnya disebut diaken. Ini persoalannya adalah tentang memecahkan roti tadi. Itu adalah melayani. Kalau orang kita undang orang ke rumah, orang datang, biarpun contohnya dia adalah seorang kepala desa lah contohnya, dia mengundang orang itu dihormati, padahal anggotanya yang datang. Tapi kepala desa ini melayani anggotanya. Jadi seperti itu. Kita bayangkan kalau di restoran, kita duduk, datang pelayan, dihidangkan makanan, kita dengan senang hati ataupun dengan rendah hati, terima kasih. Kan begitu kalau di restoran. Tapi namanya kita menjadi pelayan, dikatakan hamba dengan Tuhan. Kalau dalam konteks ini di firman ini, hamba dengan Tuhan. Tuhan itu di meja makan, hamba itu melayani. Kadang berdiri menjagai Tuhan yang makan. Setelah itu yang mengucapkan terima kasih bukan tuannya, hambanya. Terima kasih telah bersedia kami layani. Itu perbedaannya melayani dalam ruang lingkup gerejawi. Ulangi, kalau di restoran datang pelayan menghidangkan makanan, kita spontan itu, terima kasih ya. Padahal kita itu bayar itu nanti. Tetapi dalam konteks gerejawi, seperti yang dikatakan penghambaan, harus merendahkan diri. Bukan apanya, menghambakan seperti apa tadi, pelayan tadi.
bukan tuannya. Kita kan datang ke restoran sebagai tuan, tapi dalam perhambaan bukan tuannya yang bilang terima kasih, malahan hambanya, pembantunya yang mengatakan terima kasih, sudah bisa saya layani. Harus seperti itu konsepnya dalam konsep pelayanan. Jadi gereja yang melayani adalah gereja yang siap untuk menghamba. Dia harus di titik terendah dalam pelayanan. Sekiranya penuh gereja kita pelayan sintua adapun semua majelis harus berani berdiri, silakan duduk, kami yang berdiri. Seperti itu. Jadi konteks ini memang betul mungkin banyak yang terjadi dalam kehidupan kita, khususnya mungkin suatu pelayanan ataupun persekutuan. Berapa banyak orang yang terluka oleh karena soal harga diri dalam pelayanan. Banyak itu pelayanan. Jadi kita mundur ataupun kita tidak mau lagi semangat. Berapa banyak karena terluka ataupun sakit hati. Berapa banyak yang mengalami perpecahan karena tersinggung, karena harga diri tak nyaman. Aku nggak dihargai lagi. Itu bukan konsep gereja, konsep pelayanan yang dikatakan diakoni. Tetapi konsep gereja itu adalah kita harus mampu merendahkan daripada apa yang padahal bicara soal pelayanan ini adalah merendah. Tidak ada yang harus tersinggung, karena harga diri kita sebenarnya tidak ada. Tidak ada harga diri. Harga diri adalah Tuhan. Berapa pelayan yang karena terbuka oleh orang lain meninggalkan pelayanannya. Padahal pelayanan tujuan itu pelayanan itu. Siapa yang punya pelayan adalah Tuhan. Mengapa Tuhan ditinggalkan? Apa salah Tuhan di situ? Kita yang tersinggung. Kita tidak begitu. Maka jadi sesuai dengan apa yang kita pilih, kami panggilkan Amang Ketua PPC Tonga, Sekretaris M. Simatupang, dan Bendahara H. Simatupang. Dan pada saat ini diwakili oleh Ketua. Oleh karena itu sama-sama kita berdoakan agar tetap menjadi suatu persekutuan yang sempurna dalam gereja kita. Mewakili jemaat, majelis, dan PHP di KPAP Mas Melingkar, kami mengukuhkan ketua terpilih periode 2023-2028 untuk melaksanakan dan mengemban tugas sebagai ketua AMA Parlabutan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, maka Amang yang telah terpilih menjadi ketua memberkati dalam melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian Kristus dalam kehidupan. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh mengasihi, mengasihi lebih sungguh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku mengasihi, mengasihi lebih sungguh Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah melaksanakan program kami, yaitu memuji memuliakan nama Tuhan dan menunjukkan kebenaran yang baru di dalam hidup kami. Kami hanya Tuhan merencanakan, tapi yakin dan percaya adalah rencana yang kami inginkan adalah rencana yang baik. Tentu itu menjadi suatu kemuliaan bagi Tuhan Bapa. Oleh karena itu berkati kami seluruhnya Tuhan. Khususnya pengurus akan mengemban tugasnya. Berkati agar tetap kami dapat bersekutu, bersaksi dan melayani kami sama kami dalam kehidupan gereja kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang kami lakukan, inilah rencana kami. Kiranya kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya dalam persekutuan kami. Kuatkan kami seluruhnya Tuhan. Berikan Roh Kudus yang melampaui segala akal pikiran kami, sehingga kami tidak berdalih apapun Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan kami. Oleh karena itu Tuhan, seluruh permohonan kami ini akan kami sampaikan melalui doa yang menghadap Tuhan kepada kami. Oleh karena itu mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari